Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Laila Nurul Fauziah. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin tentang start procedure. Nah, jadi apa sih sebenarnya start procedure ini dalam SQL Oracle? Nah, start procedure ini prosedur dalam PL/SQL itu merupakan unit subprogram yang terdiri dari sekelompok pernyataan PL/SQL yang dapat dipanggil dengan nama, yang mana setiap prosedur dalam PL/SQL ini memiliki nama uniknya sendiri yang dapat dirujuk dan dipanggil. Unit subprogram ini dalam database Oracle itu disimpan sebagai objek database. Nah, subprogram ini hanyalah sebuah prosedur ya. Jadi perlu dibuat secara manual sesuai dengan kebutuhan. Setelah dibuat, subprogram ini akan disimpan sebagai objek basis data gitu. Selanjutnya itu ada karakteristik dari unit subprogram prosedur pada PL/SQL. Nah, ada beberapa karakteristik dari subprogram prosedur ini, yang mana blok program yang berdiri sendiri itu dapat disimpan dalam database. Kemudian panggilan ke prosedur PL/SQL ini dapat dilakukan dengan mengacu pada namanya untuk mengeksekusi pernyataan PL/SQL. Terutama digunakan untuk mengeksekusi mengeksekusi proses dalam PL/SQL. Dan subprogram prosedur ini memiliki blok bersarang atau bisa didefinisikan dan bersarang di dalam blok atau paket lainnya. Dan bagian deklarasi itu opsional, kemudian ada bagian eksekusi, dan bagian penanganan pengecualian itu juga opsional. Kemudian nilai itu dapat diteruskan ke prosedur Oracle atau diambil dari prosedur melalui parameternya. Parameter ini harus disertakan dalam pernyataan pemanggilan. Prosedur dalam SQL dapat memiliki pernyataan return untuk mengembalikan kontrol ke blok panggilan, tetapi tidak dapat mengembalikan nilai apapun melalui pernyataan return. Prosedur tidak dapat dipanggil langsung dari pernyataan select. Mereka dapat dipanggil dari blok lain atau melalui kata kunci execute, kayak gitu. Kemudian ada beberapa keuntungan yang diberikan oleh stored procedure ini. Nah, beberapa keuntungannya itu ada dari beberapa bidang, yaitu ada bidang development, integrity, security, performance, dan bahkan ke memory allocation-nya. Untuk performance-nya sendiri, prosedur stored ini dikompilasi sebanyak 1 kali dan disimpan dalam bentuk yang dapat dieksekusi sebagai pemanggilan prosedur akan menjadi cepat dan efisien. Kemudian productivity and easy of use. Nah, produktivitas dapat ditingkatkan dengan mengurangi pengkodean yang terlalu banyak. Selain itu, stored prosedur juga dapat memperluas fungsionalitasnya. Ada lagi scalability, di mana stored procedure ini dapat meningkatkan skalabilitas dengan mengisolasi pemrosesan aplikasi. Selain itu, automatic dependence tracking dapat membantu dalam mengembangkan scalable application ini. Kemudian ada lagi maintainability. Setelah stored procedure divalidasi dapat digunakan secara berulang kali di sejumlah aplikasi. Apabila definisinya berubah, maka akan terpengaruh hanya prosedurnya aja, bukan aplikasi yang memanggilnya. Dengan begitu, maka maintenance akan lebih mudah dilakukan karena terjadi di server daripada harus maintenance salinan di komputer klien yang berbeda. Kemudian ada interoperability. Oracle Database ini memungkinkan interoperabilitas yang tinggi antara Java dan PL/SQL. Aplikasi Java dapat memanggil PL/SQL Store prosedur menggunakan JDBC,
Begitupun sebaliknya, PL/SQL Store dapat memanggil Java Store Procedure secara langsung. Kemudian ada lagi replication. Nah, dengan menggunakan Oracle Advanced Replication, Store Procedure dapat direplikasi dari satu instance Oracle database ke yang lain. Kemudian di bidang security sendiri, meliputi beberapa arena, itu di keamanan jaringan untuk koneksi, kemudian akses dan kontrol eksekusi sumber daya sistem informasi atau JVM, dan user defined classes. Dan yang terakhir itu ada verifikasi bytecode dari file GAR yang diimpor dari sumber eksternal. Nah, untuk sintaks dari store procedure itu seperti ini, simple, tidak banyak embel-embel ya, ini simple banget, dimana kita dapat membuat prosedur itu dengan cara create prosedur dan membuat namanya. Kemudian is atau as. Kemudian ini kita sebutkan variabelnya, kursor dan teman-temannya. Kemudian kita execute di bagian begin dan kita mulai dengan statement PL/SQL-nya. Kemudian bisa exception ini opsional. Kemudian diakhiri dengan nama prosedurnya. Nah, untuk or replace ini sendiri dia opsional, di mana or replace ini digunakan ketika kita ingin mengedit atau mengedit atau mengganti prosedur yang udah pernah kita bikin gitu. Kalau sebelumnya kita udah pernah bikin suatu prosedur, nah kita ingin mengganti prosedur baru atau mengedit prosedur baru, kita bisa menggunakan perintah or replace ini. Kalau mungkin emang nggak mau mengganti, bisa langsung create prosedur dan nama dari prosedurnya itu. Gitu. Nah, langsung aja kita coba buat prakteknya. Cus. Oke, kita akan nyoba buat mempraktekkan si store procedure ini yang simple aja. Contohnya kita bakal ngeprint doang kayaknya ya. Kita bakal ngeprint aja. Oke, kita coba. Di file kita bikin namanya prosedur TSQL. Ini kita simpen dulu. Oke. Kita coba create prosedur. Namanya kita bikin tarik lagi misalnya. Tarik lagi is. Kemudian kita bikin dan kita tutup dengan and. Kayak gini tadi ya sintaksnya. Kemudian and ini ada di nama prosedurnya tadi lagi. Tarik lagi. Nah, kayak gini. Kemudian di bagiannya kita eksekusi print underscore output dot put score line. Halo semuanya. Nah, seperti ini kita coba tutup. Kemudian kita coba runkan di terminal kita. Oh ya, sebelumnya filenya ini kita connect dulu. Sebelumnya file kita ini kita harus udah simpen dulu ya. Nah, kayak gini kan belum terbuka filenya nih. Jadi aku mau nyoba buka. Ini dia. Buka terminalnya. SQL Plus. Ini pakai username yang udah aku punya.
set server output on. Oke, kita bakal nyoba membuat si prosedur tarik lagi ini dengan cara memanggil si prosedurnya ini. Prosedur.sql. Nah, ini udah terbuat gitu kan. Jadi kalau misalnya udah terbuat, kita coba tengok di servernya, object name, object underscore name from user underscore procedures. Nah, ini ada tarik lagi sama coba satu. Coba satu nih ada percobaan aku tadi sebelumnya menggunakan si usernya ini, akun yang ini. Terus nih kita buat lagi prosedur baru, itu namanya tarik lagi, nih udah masuk ya. Kemudian kita coba buat mengeksekusi si tarik lagi dengan cara execute prosedur, bukan ya, prosedur.sql. Ini sepertinya kita ada yang salah, di mana itu tadi oh ya, seharusnya ini bukan prosedurnya yang dipanggil, tapi sih nama dari prosedurnya ini, si tarik lagi gitu. Kita coba lagi ya. Execute. Tarik lagi. Kita coba. Nah, itu dia. Terprintlah si tarik lagi ya ini tadi. Nah, itu dia tadi cara pembuatan store prosedur yang sangat simple gitu. Nah, kalau mungkin memang ada yang ingin didiskusikan atau ada yang salah dari aku jelasin, boleh kita diskusiin di kolom komentar. Terima kasih.